Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arman Faraji, NPM 211506106 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengolahan citra. Ada pengantar, skalar, array, matrik, dan tensor, tujuan, Python, teknik konvolusi, teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Rabbit, Kani, dan log, operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal, cara kerja konvolusi dan korelasi, serta cara mengatasi border issue, intensity transformation dan spatial filtering, pengertian citra bitmap, histogram citra, normalisasi citra dan kontras, lalu ada image filtering, dan transformasi Fourier discrete. Apa itu citra? Citra adalah suatu representasi, kemiripan, imitasi dari suatu objek. Citra dibagi menjadi dua, yaitu bersifat analog dan bersifat digital. Analog artinya citra bersifat kontinu, seperti gambar monitor, televisi, dan lain-lain. Sedangkan citra digital adalah citra yang dapat diolah melalui komputer. Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f XY berukuran M baris dan N kolom, dengan X dan Y adalah koordinat spasial, dan amplitudo f di titik koordinat XY dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut. Lalu, apa itu pengolahan citra digital? Itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari teknik mengolah citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar maupun gambar bergerak. Lalu di sini ada citra analog dan digital. Di yang kita bahas tadi, citra analog itu adalah gambar pada monitor yang bersifat kontinu. Citra analog dihasilkan dari alat-alat analog seperti kamera analog, CT scan, sensor röntgen untuk foto toraks, lalu ada sensor ultrasound pada sistem USG. Lalu citra digital itu representatif dari citra yang diambil oleh mesin dalam bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Citra digital yaitu yang dipresentasikan oleh array dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Untuk mengolah citra tersebut dikenalkanlah salah satu bidang ilmu yang disebut pengolahan citra digital. Ini untuk menggunakan Python. Cara menggunakan Python yaitu pertama, mengubah citra RGB atau citra berwarna menjadi citra grayscale dengan mengimport dulu library yang dibutuhkan, seperti tampilan di bawah ini. Ada import matplotlib, lalu sampai sini ada 4. Lalu cara menggunakan Python. Matplotlib merupakan library yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menampilkan visualisasi grafik atau gambar dalam kualitas yang bagus. Sedangkan fungsi import CV itu yaitu memanggil modul OpenCV untuk proses input, simpan, dan menampilkan citra atau image. Selanjutnya kita ketikkan perintah di bawah ini. Untuk imread, singkatan dari image read, perintah untuk membaca image. Lalu ada hal yang harus diingat, gambar yang akan digunakan yaitu letakkan di satu folder file Python yang kita create. Lalu kita ketik command convert image to RGB color format matplotlib. Lalu yang kedua ada command untuk show image with matplotlib. ImShow itu singkatan dari image show.
fungsinya untuk menampilkan image yang telah dipanggil. Lalu untuk ngerun, untuk menjalankan perintah itu kita menekan tombol keyboard aja dengan shift enter secara bersamaan. Ini output yang dihasilkan. Lalu ada untuk merubah RGB di Python ke grayscale. Untuk mengubah citra RGB ke grayscale, ketikkan komen pada sel berikutnya. Lalu pencet tombol shift enter secara bersamaan. Kemudian ada untuk kita perlu memperhatikan komen atau perintah CVT color dan CV2 color RGB to gray. Karena CVT color itu merupakan komen untuk mengkonversi warna. Sedangkan untuk CV2 color RGB to gray itu adalah komen untuk mengkonversi citra berwarna menjadi grayscale, mana fungsi tersebut ada pada library CV2. Untuk menampilkan citra grayscale dalam bentuk array 2 dimensi, cukup mengetik ini print gray underscore image, dan juga bisa menampilkan citra dalam bentuk gambar dengan mengetikkan perintah berikut ini. Lalu ini merupakan hasilnya. Jadi dari yang tadi RGB atau berwarna menjadi grayscale karena ada perintah gray image ini. Lalu ada citra biner. Apa itu citra biner? Citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan warna, yaitu hitam dan putih. Biner juga disebut dengan citra white and black atau monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap pixel dengan citra biner. Lalu ada citra grayscale. Itu merupakan abu-abu, warna abu-abu. Dia hanya memiliki citra dengan hitam putih, di mana konteks putar citra hitam putih hanya terdiri atas 2 warna saja, yaitu hitam dan putih. Untuk grayscale itu ada 8 bit, yaitu dari 0 sampai 255. Untuk RGB itu R itu red, G itu green, dan B itu blue, merah, hijau, biru. Warna dasar yang diterima oleh mata manusia. Lalu setiap titik pada citra membutuhkan data sebesar 3 byte. Setiap warna memiliki intensitas minimum 0 dan maksimum 255, 8 bit. Jadi untuk R itu ada 8 bit, J ada 8 bit, B ada 8 bit. Citra RGB, citra yang dinilai intensitas pixelnya tersusun oleh 3 kanal warna, yaitu merah, hijau, biru. Citra grayscale itu citra yang nilai pixelnya keabuan. Kalau citra biner, citra yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu 0 atau hitam dan 1 putih. Lalu ada ini 5 tujuan purpose. Peningkatan kualitas citra atau image enhancement dibagi menjadi 2, yaitu dengan point processing atau max processing. Lalu kedua ada dengan domain frekuensi. Perbaikan perlu dilakukan agar citra memiliki kualitas yang baik. Perbaikan dilakukan karena citra memiliki
Citra yang kurang tajam atau kabur, lalu citra yang terlalu gelap atau terlalu terang, dan citra yang mengalami derau pada saat transmisi. Tadi perbaikan citra itu bertujuan menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Itu ada penghilang kesamaran atau de-blurring, lalu ada noise dan smoothing. Lingkup prosesnya yaitu ada brightness, contrast, stretching, pengubahan histogram, smoothing, edge sharpening, shadow coloring, lalu ada geometrik. Lalu ada beberapa teknik perbaikan, yaitu operasi titik, pengubahan kontras, pemotongan noise, mengiris window, model histogram, operasi spasial, pelembutan noise, filter median, unsharp masking, low pass, band pass, high pass filtering. Lalu ada pembesaran, lalu ada penempatan citra, lossless compression, teknik untuk pemampatan citra di mana tidak ada satupun informasi yang dalam citra yang dihilangkan. Lalu ada lossy compressing, itu adalah teknik kompresi dengan menghilangkan beberapa informasi yang terkandung di dalam citra, di mana informasi tersebut masih dapat ditoleransi sehingga tidak terlalu mempengaruhi kualitas citra. Ada segmentasi citra atau image analysis yang bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Lalu ada tahap downsampling, merupakan proses untuk menurunkan jumlah piksel dan menghilangkan sebagian informasi dari citra. Proses pemilihan citra secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada pemilihan citra berdasarkan klasifikasi, lalu ada berdasarkan daerah tepi atau edge-based segmentation, lalu ada citra berdasarkan daerah. Untuk image analysis, operasi yang menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Ini yang tadi contoh-contohnya: pendeteksian tepi, abstraksi batas, representasi daerah. Teknik pengolahan citra digital ada low level processing, mid level processing, dan high level processing. Ini ada image enhancement, proses perbaikan citra dengan meningkatkan kualitas citra, restore untuk memperbaiki model citra, color image process, melibatkan citra berwarna. Lalu ada image compress untuk mengubah ukuran, dikompres. Lalu ada segmentation, proses memisahkan objek-objek yang ada dalam suatu citra. Lalu ada object recognition untuk mengenali objek-objek yang ada di dalam suatu citra. Ini pengertian histogram citra itu yaitu grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra bagian tertentu atau bagian tertentu. Histogram ini merupakan informasi yang penting mengenai isi dari citra digital. Ini gambar suatu foto lalu ntar diubah menjadi gambar histogram, grafik histogram. Ada operasi ketetanggaan piksel, yaitu operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel tetangganya. Ini merupakan jenis ketetanggaan piksel. Rumusnya T1 sama dengan BK plus 1, T2 sama dengan B min 1K, T3 BK min 1, T4 sama dengan B plus 1K. Untuk filter rata, itu untuk mengaburkan citra. Makin besar ukuran filter, cenderung makin kabur.
atau makin blur. Filter rata ini penting dalam permasalahan di mana aspek citra menjadi perhatian yaitu bukan dari detail citra. Karena pengamat hanya tertarik pada beberapa jumlah objek yang ada pada citra. Lalu ada LPF dan HPF. LPF melewatkan komponen frekuensi rendah dan mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Lalu untuk HPF sendiri itu melewatkan komponen frekuensi tinggi dan mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi rendah. Jadi LPF itu kebalikan dari HPF, begitupun juga sebaliknya. Lalu ada teknik konvolusi. Konvolusi citra itu menghaluskan suatu citra atau memperjelas. Ini dari blur jadi jelas tuh dengan rumus ini 2 kali 5 ya. Lalu ada transformasi intensitas, yaitu yang dilakukan langsung pada piksel gambar yang ada sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Ini cara mengatasi border issue tergantung dari penggunaan Windows, yaitu dengan menggunakan pending zero atau abaikan area luar Windows sehingga tidak tereduksi oleh ukuran pixel di border. Lalu ada image filter, yaitu untuk memfilter yaitu tahapan pre-proses sebuah pengolahan citra digital. Lalu ada citra bitmap, yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari raster pixel dot titik point koordinat yang tersimpan di memori komputer. Nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Untuk normalisasi citra adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas pixel citra. Gunanya yaitu untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinyal berlebih. Ini rumusnya untuk mengubah atau melakukan normalisasi linear citra. Lalu ada image filtering tadi udah, itu untuk merupakan tahapan pre-processing pada sebuah pengolahan citra digital. Filtering di kayak filter, sesuai filter gitu loh. Filter kan gunanya untuk filter kayak filter IG gitu. Ada TFD atau transformasi Fourier discrete, yaitu salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Ini transformasi Fourier discrete rumusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.